Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillahil kafi huwallah. Bismillahil syafi huwallah. Bismillahil muafi huwallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah binurika syafi'il hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi Muhammadin la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Yahdikumullah kalamullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya sayyidil barakah, ya imamil karamah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku seiman, seakidah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rahimakumullah. Pertama dan tentunya yang paling utama, di malam ini bersama-sama mari kita haturkan rasa syukur tasyakur kita, rasa terima kasih kita yang mendalam keharibaan zat sesembahan kita Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat lahir dan batin yang setiap saat dan detik mengalir dalam kehidupan kita. Dan mari kita ikrarkan bersama rasa syukur ini biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita dan keluarga kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang ahli bersyukur. Amin Allahumma. Salawat beserta salam mari kita sanjungkan keharibaan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dan keluarga kita termasuk dalam golongan umat Rasulullah yang hakiki, umat Rasulullah yang sejati. Amin Allahumma amin. Hadirin saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah summalhamdulillahi rabbil alamin. Malam ini kembali kita dihimpun, kembali kita dipertemukan dalam kegiatan pengajian lapangan malam Sabtu Wage Majelis Taklim At-Tadkir Kaliaren di Pakem. Dan alhamdulillah malam ini adalah perdana, pertama kali kita mengadakan pengajian lapangan di taklim yang baru, di bangunan yang baru, di tempat yang baru, yaitu Majelis Taklim At-Tadkir Kaliaren Desa Pakem. Semoga sebagaimana lantunan-lantunan doa yang kita panjatkan, Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi sehingga betul-betul hadirnya tempat ini betul-betul diiringi dengan cahaya hikmah, mampu menghadirkan kekuatan iman takwa, kebangkitan iman takwa kita, keluarga kita, dan juga masyarakat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Maka mari betul-betul kita persiapkan. Zaman sudah semakin tua, zaman sudah semakin carut marut. Maka kuncinya hanya satu, fafiru ilallah. Apa makna fafiru ilallah?
berlari menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dinamakan berlari menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul zahir dan batin ini kita iktikati, kembalikan kepada satu titik, bahwa tujuan daripada hidup kita adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan daripada kehidupan kita adalah liya'budun, menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya kita ini sementara, di dunia ini hanya sekejap, waktunya sangat singkat. Maka bagaimana agar kita mampu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Harus tersambung. Setiap saat dan detik harus ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap saat dan detik kita harus ingat kepada Allah. Metode untuk mengingat Allah atau zikrullah sudah diajarkan oleh guru kita dan yang guru kita. Sudah diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka zikir yang kita pelajari, yang kita latih bersama-sama, ini metode. Ada yang dengan tasbih yang dinamakan wirid, ada yang dilantunkan suara lantang dinamakan istighosah atau zikir jahar, ada yang bersama nafas, tarikan hembusan nafas yang dinamakan anfas, ada yang di dalam hati sir tersembunyi yang dinamakan daim, dan ada zikir rasa yang dinamakan tawajuh. Semuanya itu adalah sasaran tembaknya satu, agar hati kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar hati ini kembali tersambung, hati kita kembali tersambung keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar tersambung angan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya lantunan, tidak hanya zikir dalam wirid, tetapi hakiki dalam zikrullah, tersambungnya batiniah kita keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama ini kita baru latihan. Selama ini ucapan zikir seringkali belum menyentuh di dalam hati kita. Selama ini wirid yang kita jalankan belum mampu menghasilkan warid, yaitu hidupnya hati. Kenapa? Sebab hijab yang menutupi batin belum pernah dibersihkan. Hijab yang menutupi hati, menutupi katup hati ini belum pernah kita bersungguh-sungguh mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ini dilepas. Apa hijabnya? Hubbud dunya ra'sun kula khati'at. Perilaku-perilaku yang melanggar kaidah aturan Allah, langkah-langkah yang jelas tidak diridhoi oleh Allah, yang bersumber dari hubbud dunya, inilah yang menjadikan tutup. Semakin bertambah hidup tidak semakin tipis tutupnya, semakin bertambah hidup tetapi semakin tebal tutup yang menutupi hati, yaitu hijab. Sehingga zikir hanya sebatas ucapan, wirid hanya sebatas tasbihnya yang berputar. Tasbihnya diputar dari ujung ke ujung, tetapi tidak pernah bertasbih di dalam detik-detik waktunya.
tidak pernah bertasbih apa mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sudah suci. Kenapa mensucikan? Makna daripada mensucikan Allah bukan berarti kita menyucikan Allah, tetapi kita wujudkan kesanggupan. Kita ini hamba Allah, Allah zat yang maha suci, maka harus sanggup dan berjuang untuk mensucikan langkah sebagai wujud penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku rahimakumullah, hati manusia itu ibarat, pernah diajarkan guru kita, hati manusia itu seperti radio. Radio itu agar hidup harus ada baterainya. Agar jelas siaran harus ada antenanya yang tersambung dengan satelit, sehingga siaran yang tersentral dalam satelit itu bisa ditangkap oleh pemancar, masuk di dalam speaker, akhirnya siarannya sesuai. Alhamdulillah. Ada radio itu yang belas tidak muni, disetel itu ngeses saja tidak, ternyata baterainya mati. Ada yang di saat dihidupkan di setel itu ada suara tetapi ngeses. Kenapa? Baterainya hidup tetapi sinyal, kalau HP, gelombang frekuensi radionya tidak tersambung. Akhirnya apa? Suara daripada radio itu cuma suara ngeses, kemresek. Tidak ada suara yang jelas jernih sebagaimana siaran yang dipancarkan. Bagaimana agar jernih? Harus kembali diservis, ditata gelombang antena agar terhubung dengan satelit siaran RRI, sehingga begitu disetel yang terdapat di dalam speaker yang disuarakan sesuai dengan siaran RRI. Saudaraku rahimakumullah, demikian juga hati manusia seperti radio. Ada manusia yang tatkala di dalam kehidupannya dia kuat sholat, dia mampu sholat, dia mampu membaca syahadat, sholat, zakat, puasa, dan bahkan haji. Dia mampu wirid, mampu zikir, dia mampu untuk beramal soleh, sedekah, dan lain sebagainya. Tetapi arahnya tidak lillahi ta'ala. Sedangkan gelombang ini yang menjadikan jernih siaran adalah lillah, angan yang bersih, hati yang bersih, ruh rasa yang bersih, angan yang lillahi ta'ala, senantiasa menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan tersambung. Sentral daripada satelit adalah Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah menyiarkan firman Allah, kalam Allah. Rasulullah siaran dipancarkan kepada antena-antena radio seluruh dunia, dipancarkan di dalam hati manusia. Maka kalau angan kita tersambung, zikir di dalam hati nyambung, yakin suara hati, suara kehidupan, suara roh rasa, angan perbuatan kita, siaran dalam hidup kita adalah siarannya Rasulullah. Apa siarannya Rasulullah? Siarannya Rasulullah adalah hablum minallah, senantiasa mempersembahkan penghambaan yang suci, murni. Hablum minannas adalah membawa kemanfaatan hidup.
sehingga radio yang betul-betul normal, fit, sehat, dikala disetel itu sesuai gelombangnya RRI yang disiarkan pusat akan mampu sampai ke daerah. Kalau manusia itu sudah fit, manusia itu sudah wirid, manusia itu sudah warid, manusia itu sudah hatinya qalbun salim, hatinya tatmainul qulub, tersambung dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siarannya jelas dari bangun tidur sampai tidur lagi, pagi, siang, sore, petang, malam, dalam kondisi sepi ramai. Siarannya adalah siarannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana detik ini mampu terhubung menghamba kepada Allah, bagaimana detik ini ada kemanfaatan yang mampu ditorehkan di dalam langkah dan kehidupannya. Ini radio yang tersambung, ini hati manusia yang tersambung dengan rasanya Rasul. Programnya jelas. Radio itu pun macam-macam, Pak. Kejernihannya pun berbeda-beda. Ada yang sudah tidak kemresek, tidak ngeses, ada suaranya tapi kurang jernih. Begitu mendengarkan sandiwara di radio itu atau mendengarkan cerita dalam sandiwara itu, nyimak dungoke, kadang apa, begitu kalimat yang terlontar putus karena apa? Gak jernih, putus nyambung, sehingga gak jelas kadang itu tadi apa ya, siarannya bagaimana, beritanya piye iki mau, kok cuma ada berita terjadi ini di mana tadi, gak jelas, padahal siarannya jelas, cuma diterimanya gak jelas, ternyata antenanya yang kurang jernih dalam menangkap. Itu gambaran manusia. Ada yang jernih tapi pelan. Yang ideal adalah sudah jernih dan lantang jelas suaranya. Ini hati manusia. Jernih di dalam menerima nur hidayah Allah, menerima siarannya Rasulullah, lantang tabligh di dalam mewujudkan apa yang menjadi suara daripada siarannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyiarkan penghambaan, ikhlas, sabar, tekun. Rasulullah menyiarkan kebenaran. Rasulullah menyiarkan niat dan tekad iman takwa kepada Allah setiap saat dan detiknya. Maka hati-hati, apalagi kalau umurnya sudah di atas 40, ndang dandak no radiomu agar jelas siarannya. Bagaimana manusia yang siaran radio, ibarat radio nggak jelas, dari bangun tidur sampai tidur lagi, bukan siaran Rasul yang dipancarkan. Yang terdengar itu bukan suaranya Rasulullah, siarannya Rasulullah, tetapi yang disiarkan dalam hidup pagi, siang, sore, malam hanyalah siaran hawa nafsu. Nggak jelas jeluntrungnya. Siaran nafsu ini kemresek, nggak ada kalamnya. Dari pagi belum menemukan gelombang yang benar, sehingga disetel sedino mupet, bahkan semalam suntuk, suaranya kemresek sama. Ini radio bukrit, nilainya akan sangat kurang drastis, padahal radio keluar dari pabrik itu sehat semua. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka mari kita iqra, baca dalam diri kita apa yang kita suarakan, apa yang kita terima, siaran apa di dalam hati ini. Kalau memang kita menyadari ternyata suaranya masih kemresek, cepat-cepat bengkel kita ndake nongarso dalam Allah Subhanahu wa ta'ala, agar jelas siaran kehidupan kita. Sudah umur 40 lebih kok yang dicari setiap saat dan detik hanya sanjungan. Sudah umur 40 lebih kok yang dicari cuma pujian manusia. Yang ditakuti adalah apa? Fitnah manusia. Yang dicari adalah hubbud dunya ra'sun kulla khati'atin.
Ini aneh. Sudah umur 40 ke atas masih siaran kebencian yang dibawa, siaran iri dengki, siaran sombong, siaran hubub dunia. Alamat. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Waspada. Setiap gerak lahir dan batin harus betul-betul dengan landasan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tentunya yang harus kita evaluasi. Yang belum umur 40 ya aja terus ongkang-ongkang. Lebih cepat lebih baik. Dan ndak no radio nih, agar jelas siaran yang kita terima, siarannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak manusia di zaman akhir itu sangat bangga dia punya radio, suaranya keras padahal kemresek tapi keras. Ini hati-hati. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, agar jernih tentunya kembali taubatan nasuha, mohon ampun kepada Allah, istighfar yang hakiki. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, saya fulan bin fulan detik saat ini mengaku salah. Selama ini ya Allah saya ini pecundang. Astagfirullah, selama ini aku sombong, ampuni kesombonganku. Astagfirullahaladzim ya Rabb. Seringkali aku menyakiti perasaan orang lain. Seringkali ya Allah aku ini lalai. Seringkali ini ya Allah. Terus satu istighfar, satu pernyataan. Alhamdulillah, terima kasih atas nikmat ini ya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Engkau masih mendetakkan jantung. Alhamdulillah, malam ini ya Allah Engkau pertemukan kami dengan saudara-saudara kami di puncak pakem ini ya Allah. Terima kasih ya Allah. Dari hati, berbisik di dalam hati keharibaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah metode yang sangat luar biasa yang diberikan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih kepada saudara-saudara kita khususnya yang ada di Pakem, wabil khusus Akhinal Kiram Bapak Puji Winoto sekeluarga, atas segala keikhlasan, atas segala jerih payah saudara-saudara kita di Pakem, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala malam ini menghadirkan kita. Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita di majelis taklim at-tadkir Kaliaran Desa Pakem ini. Semoga membawa kemanfaatan yang besar demi iman dan takwa kita, keharibaan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salamullah ya habib
Saudaraku rahimakumullah, alhamdulillah binurika syafi'il hikmah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Doa bersama di malam ini telah kita jalankan, semoga membawa kemanfaatan demi iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga betul-betul membawa hikmah demi kebangkitan iman takwa masyarakat kita, dan juga membawa hikmah demi terwujudnya Majelis Taklim At-Tadkir Kaliaran di Desa Pakem ini. Amin Allahumma. Amin. Dari awal sampai akhir tentunya banyak sekali kekhilafan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal af minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.